Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adamila Mardiansyah dan akhirannya 016. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bahan ajar yang saya buat, yaitu tentang polimer dengan studi kasus pencemaran limbah styrofoam. Oke, next. Baik, apa itu polimer? Di sini di PPT ini saya akan menjelaskan tentang definisi polimer, jenis polimer, studi kasus pencemaran styrofoam, dan kesimpulan. Oke, next. Baik, untuk definisinya sendiri, untuk polimer itu polimer adalah sebuah molekul raksasa, yaitu yang disebut dengan makromolekul yang terdiri dari rantai berulang unit-unit kecil yang disebut dengan monomer. Rantai ini juga bisa sangat panjang, terdiri dari ribuan atau bahkan jutaan monomer yang diikat bersama melalui ikatan kovalen. Oke, next. Jenis-jenis polimer. Jenis polimer ada dua, yaitu alam dan polimer sintetis. Untuk polimer alam sendiri ada protein, yaitu terbentuk dari asam amino, ada selulosa yang terbentuk dari glukosa, ada karet alam yang terbentuk dari isoprena, dan DNA yang terbentuk dari nukleotida. Lalu sintetis ada plastik, nilon, karet sintetis, dan polyester. Oke, next. Nah, lalu berdasarkan struktur rantainya ada polimer linear, polimer bercabang, dan polimer jaringan 3 dimensi. Dan berdasarkan rantai pembentukannya ada dua, yaitu polimer adisi dan polimer kondensasi. Yang dimana polimer adisi terbentuk melalui reaksi adisi, dimana monomer-monomer yang memiliki ikatan rangkap, biasanya ikatan C ke C, langsung menyatu tanpa pelepasan molekul kecil. Dan polimer kondensasi sendiri adalah terbentuk melalui reaksi kondensasi, di mana monomer bergabung dengan pelepasan molekul kecil seperti udara, alkohol, atau dengan atmosfer. Oke, next. Nah, untuk sifat-sifat polimer sendiri, ada kuat namun ringan, lalu tahan terhadap bahan kimia, mudah dibentuk, isolator listrik dan panas yang baik, dan dapat bersifat elastis atau kaku. Oke, next. Nah, seperti yang kalian sendiri, ini adalah sebuah contoh atau gambaran dan video dari pencemaran limbah-limbah styrofoam yang ada di dunia, di mana sangat sudah parah sekali, dan di mana umat manusia juga belum sadar atas pencemaran limbah styrofoam ini karena sangat berbahaya bagi lingkungan, ekosistem, air maupun tanah, dan juga dapat berbahaya bagi mereka sendiri. Oke, next. Nah, apa itu sendiri styrofoam? Jadi styrofoam itu merupakan salah satu jenis plastik yang digunakan sebagai wadah atau kemasan makanan dan minuman. Jadi styrofoam ini dengan terdapat kode S, yaitu berasal dari polistiren, yaitu bentukan senyawa stearin yang menggunakan benzena dalam pengelolaannya. Zat kimia tersebut dapat berbahaya jika terserap dalam tubuh manusia, dikarenakan bersifat karsinogenik. Nah, pada wadah kemasan mie instan cup yang juga menggunakan styrofoam telah melewati tahap uji BPOM dan dinyatakan masih aman bagi kesehatan. Meski aman, namun penggunanya perlu dibatasi. Nah, untuk jenis polimer sendiri dari styrofoam ini, yang pertama yaitu polimer sintetis atau bisa disebut polistirena. Nah, polistirena sendiri atau bisa disebut PS itu tadi adalah polimer sintetis yang juga terbuat dari monomer stirena. Nah, ini adalah jenis plastik termoplastik yang berarti dapat dicairkan ketika dipanaskan dan dikeringkan, dan juga styrofoam ini juga dibentuk oleh polistirena yang tebal atau bisa disebut dengan expanded polystyrene atau APS. Nah, yang mengandung banyak sekali udara sehingga membuatnya sangat ringan. Oke, next. Nah, bagaimana proses pembuatan dari styrofoam itu sendiri? Karena bisa dilihat dari video tersebut atau gambaran tersebut, styrofoam ini sangat sulit sekali terurai oleh lingkungan atau secara alami, dan harus melalui beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar styrofoam ini dapat terurai dengan baik. Nah, karena di
dilihat dari penguraiannya sangat rumit atau sangat sulit atau susah sekali untuk diuraikan, maka kita bisa melihat dari proses pembuatannya sendiri. Nah, styrofoam sendiri itu terbuat dari polistirena yang dibuat melalui proses polimerisasi, dan di mana molekul stirena itu menyatu untuk membentuk rantai panjang. Nah, untuk membuat styrofoam itu sendiri, peniup gas atau blowing agent ditambahkan ke polistirena selama proses pembuatan. Nah, gas ini juga dapat menciptakan gelembung udara di dalam polimer. Nah, dapat menghasilkan bahan berbusa yang ringan. Nah, seperti yang kalian sendiri, kalau kalian melihat styrofoam yang ada di kemasan mie instan, bagaimana dia itu sangat ringan, juga tahan panas dan tahan udara, atau bisa disebut dengan kitab udara. Nah, karena di sana ya terdapat polistirena dalam masa pembuatannya. Oke, next. Nah, mengapa ini disebut dengan polimer atau termasuk dalam polimer? Nah, kita lihat dari strukturnya tersendiri ya. Styrofoam ini secara teknis dikenal sebagai expanded polystyrene atau IPS tadi, juga memiliki struktur pembentukan polimer yang sangat unik menurut saya karena berikut ini. Yang pertama, bahan dasarnya tersendiri itu polystyrena atau PS. Yang kedua, proses polimerisasinya. Nah, polystyrena dibuat melalui proses polimerisasi, adisi yang itu tadi ya, di mana molekul-molekul stirena bergabung bersama dan membentuk rantai polimer yang memanjang atau panjang. Nah, untuk reaksi polimer ini juga menghasilkan polystyrena padat yang dapat diolah lebih lanjut. Nah, untuk pembentukan styrofoam sendiri melalui IPS itu untuk menghasilkan styrofoam yang dicampur dengan bahan pengembang seperti blowing agent tadi, dan biasanya berupa gas seperti pentana atau butana. Nah, di sini campuran ini kemudian dipanaskan dan menyebabkan bahan pengembang menguap gelembung-gelembung gas di dalam polystyrena. Nah, gelembung-gelembung gas ini juga memperluas volume polystyrena dan menghasilkan struktur berbusa yang ringan dan berpori. Dan hasil akhir atau hasil final dari styrofoam ini sendiri itu bisa dilihat di sini, terdiri dari 95% udara dan 5% polystyrena. Nah, untuk struktur mikronya sendiri, styrofoam ini juga memiliki struktur dari sel tertutup, di mana gelembung-gelembung udara itu terperangkap di dalam matriks polistyrenanya itu sendiri. Nah, makanya bisa dilihat styrofoam itu seperti gelembung udara dan mengembang atau empuk. Nah, itu terdapat gelembung udara di dalamnya. Oke, next. Nah, dampak dari limbah styrofoam terhadap lingkungan itu tersendiri, yang pertama adalah sulit terurai dan mencemari lingkungan. Nah, bisa dilihat sini, dan dapat mengandung bahan kimia berbahaya bagi lingkungan maupun bagi manusia. Nah, yang ketiga juga dapat dampak pada kesehatan manusia itu sendiri. Nah, karisikogenik dari stirena itu sendiri, partikel mikroplastik dari styrofoam juga dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan dan air. Nah, dampak jangka panjangnya dari paparan mikroplastik ini sendiri yaitu bisa berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Nah, untuk berkelanjutan ini masih diteliti, tetapi ada kekhawatiran bahwa hal itu dapat menyebabkan berbagai masalah bagi kesehatan atau dunia kesehatan di manusia. Oke, next. Nah, upaya penanggulangannya sendiri adalah yang pertama, mengurangi penggunaan styrofoam dan beralih ke bahan alternatif yang dapat lebih ramah lingkungan. Dan yang kedua, meningkatkan daur ulang styrofoam. Meskipun prosesnya sulit yang saya bilang tadi, mau nggak mau kita harus mencari cara biar proses itu akan jadi semakin efektif dan semakin mudah untuk mendaur ulang styrofoam tersendiri. Nah, untuk menerapkan kebijakan regulasi yaitu melarang untuk membatasi penggunaan styrofoam. Nah, meningkatkan kesadaran masyarakat ini juga perlu. Penyuluhan terhadap penggunaan styrofoam tersendiri itu harus dilakukan karena dampak negatif styrofoam ini juga berpengaruh terhadap mereka sendiri dan terhadap lingkungan-lingkungan di sekitar mereka. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulannya sendiri yang saya jelaskan itu tidak panjang. Yang pertama, styrofoam
styrofoam ini itu sangat berbahaya jika digunakan. Styrofoam ini juga dapat bermanfaat juga bagi lingkungan kalau penggunaannya itu benar. Tapi kebanyakan dari akhir-akhir ini atau zaman sekarang ini styrofoam ini juga memiliki dampak yang sangat negatif, bro. Buktinya yang tadi yang saya tampilkan di slide tadi, pencemaran lingkungan terhadap styrofoam, nah itu sangat parah sekali ya menurut saya. Nah, maka dari itu kita harus bijak-bijak dalam penggunaan styrofoam. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bahwa jika presentasi ini kurang dan saya salah kata saat menyampaikannya, mohon maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.